Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Titin Anggriana, Guru PJOK SMA Negeri 3 Pekanbaru. Kali ini dalam apresiasi GTK 2025 dengan kategori GTK Transformatif, saya ingin memperkenalkan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya dengan tema Jelajah Kebugaran Digital. Di mana di Jelajah Kebugaran Digital ini saya ingin mengubah handphone atau alat komunikasi kita dari sekedar hanya alat komunikasi menjadi alat analisis data dan kreasi. Di mana saya akan menggunakan QR Code untuk asesmen, kemudian Canva untuk merancang program latihan yang personal dalam kebugaran jasmani. Hari ini saya ingin membuktikan bahwa PJOK bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang otak yang kritis dan gaya hidup yang mandiri. SMA Negeri 3 Pekanbaru merupakan tempat saya bertugas selama 16 tahun terakhir. Di tengah kemajuan teknologi, saya mencermati adanya permasalahan kebugaran remaja yang semakin mengkhawatirkan. Siswa kurang bersemangat dalam berolahraga, kemudian dipicu oleh gadget, lapangan sekolah alih-alih menjadi arena eksplorasi fisik yang dinamis, malah sering terasa senyap secara makna di mana siswa melakukan gerakan hanya untuk menuntaskan kewajiban dalam pembelajaran saja. Kondisi ini diperparah oleh permasalahan kurangnya interaksi dan student agency. Pembelajaran kebugaran jasmani terkadang masih sering menggunakan metode demonstrasi guru. Kemudian adanya kesenjangan data dan personalisasi, pencatatan hasil tes kebugaran itu dilakukan secara manual. Kemudian adanya hambatan eksternal dan geografis. Meskipun Pekanbaru adalah kota maju, namun siswa harus berhadapan dengan tantangan iklim khas Riau yang sangat panas, sehingga mengharuskan siswa memaksimalkan efektivitas pembelajaran di sekolah. Apabila pembelajaran di sekolah tidak bermakna, maka metodenya akan monoton dan mengurangi kegembiraan eksplorasi dan kreasi fisik, serta motivasi siswa untuk beraktivitas fisik mandiri di luar sekolah tidak akan ada. Data rapor pendidikan SMA Negeri 3 Pekanbaru yang menyoroti perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran menjadi titik tolak saya. Dalam analisa saya, masalah utamanya adalah minimnya pembelajaran mendalam. Oleh karena itu, saya bertekad merancang strategi pembelajaran baru yang bukan sekedar mengganti alat, tetapi mengubah paradigma, mengintegrasikan pembelajaran mendalam dengan pemanfaatan teknologi yang sudah akrab dengan siswa. Saya menerapkan strategi jelajah kebugaran digital ini dengan fokus utama pada pembelajaran mendalam. Pertama-tama, saya mulai berdiskusi dengan guru TIK untuk berkonsultasi tentang aplikasi yang akan saya gunakan dalam menerapkan JKD ini. Setelah itu, saya merancang Google Form dan membuat QR Code. Pada awal pembelajaran, saya memulai dengan berdoa, memotivasi siswa, kemudian menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan strategi JKD. Setelah melakukan pemanasan, siswa melakukan gerakan push up, sit up, dan lari 60 meter, lalu men-scan QR Code dan menginput data ke Google Form. Setelah menginput data di Google Form, saya membagikan spreadsheet hasil Google Form lewat WA Group. Nah, di sini siswa melihat bahwa hasil dari tesnya tadi banyak yang di bawah standar. Setelah itu, setelah menganalisis data, di mana prinsip bermakna dan penalaran kritis muncul, siswa kemudian otomatis melihat warna yang merah. Nah, maka mereka akan berpikir setiap kelompok untuk merancang program pelatihan personal.
Disinilah kreativitas yang menjadi jantung dari pembelajaran interaktif bagi siswa. Kemudian saya tugaskan membuat infografis di Canva tentang rancangan program yang mereka buat. Setelah itu, mereka mempresentasikan di depan teman-temannya. Lalu, dengan praktek peer teaching, mereka melakukan tugas per kelompok. Terakhir, mereka melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Refleksi yang dilakukan dengan mengisi Google Form, sebelumnya dengan men-scan QR Code. Jasmani kebugaran digital membuat kami berpikir kritis. Kami tidak hanya melakukan tes, tapi kami menganalisis hasil data kami sendiri. Setelah saya tahu skor sikap saya di bawah rata-rata, saya bisa merancang program-program yang lebih personal. Pembelajaran menjadi logis dan bermakna. Bagi saya yang paling seru itu bagian merancang program digital ya. Seperti mencari variasi gerakan di YouTube. Ini membuat saya merasa punya panduan fitness sendiri. Ini menumbuhkan pembelajaran jadi lebih menarik dan saya tahu cara melatih diri saya sendiri. Inovasi jelajah kebugaran digital ini sungguh menginspirasi, di mana pendekatan PBL dan pemanfaatan Google Sheets serta Canva di dalam PJOK itu sangat luar biasa. Sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan siswa bersama guru GTK, kita berbagi praktik baik. Kami di MGMP berencana akan mengaplikasikan strategi ini di sekolah kami. Hasil rapor pendidikan kami menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pembelajaran. Praktik baik yang dilakukan melalui JKD atau jelajah kebugaran digital adalah jawaban transformatif atau fokus terhadap tantangan tersebut. Pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga menguatkan 8 dimensi profil lulusan. Inilah model pembelajaran mendalam yang kita harapkan, di mana kegiatan ini bermakna, mengembirakan, dan berdampak nyata, baik bagi siswa maupun GTK lainnya. Pada akhirnya, praktik JKD ini membuktikan bahwa transformasi pembelajaran mendalam itu nyata. Kita tidak hanya bisa menciptakan siswa yang sehat, tetapi juga lulusan yang mandiri, kritis, dan kreatif. Saya Titin Anggiana, GTK Transformatif, berkomitmen menjadikan lapangan ini laboratorium karakter. Mari kita terus berbagi praktik baik dalam menginspirasi rekan guru lainnya. Salam olahraga.